hal yang perlu dilakukan biar selalu banyak uang, dan ini harus dilakukan secara rajin ya. Jadi biar teman-teman itu punya banyak uang dan sering mendapatkan uang, entah itu secara terduga maupun tidak terduga. Dan ini adalah pola yang bisa diterapkan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang jelas pahami dulu maksudnya, dan nanti setelah Anda paham maksudnya, Anda akan bisa menjalankannya. Dan ini caranya sangat mudah, nggak berbelit-belit, dan ini nggak butuh sesuatu yang merugikan juga. Jadi ini hanya dari potensi diri kita aja. Ini nggak butuh yang namanya nanti ritual-ritual segala macam yang itu justru akan membuat teman-teman susah sendiri. Karena dengan kita memiliki pikiran yang super canggih ini, kita bisa mewujudkan segala sesuatu dan kita bisa mendapatkan segala sesuatu itu dengan mudah. Karena kalau kita udah paham caranya, itu semua akan datang secara tiba-tiba, dan tentu saja pasti ada prosesnya dan tidak instan seperti ya mungkin dalam pikiran kita, atau kita menonton tayangan-tayangan yang tiba-tiba orang mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan mendapatkan sesuatu dengan kejutan-kejutan yang itu hanya sebuah dramatisir agar tayangannya jauh lebih baik lagi, tayangannya jauh menyentuh lagi. Tapi di sini kita butuh proses hidup yang memang harus kita atur polanya dari sekarang ataupun saat kita sudah siap. Jadi di sini kapanpun Anda siap, Anda bisa menerapkannya dan Anda bisa menjalankannya. Kalau Anda rajin melakukan ini, maka keajaiban-keajaiban yang tanpa diduga akan selalu datang kepada Anda dan menjadi milik Anda. Tentu saja uang. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita harus rajin melakukan ini karena biar kita selalu mendapatkan banyak uang dan kita bisa jadi orang yang selalu dalam kelimpahan dan kita bisa menjadi orang yang penuh dengan kemakmuran. Tentu saja dengan banyaknya uang yang kita miliki. Tapi jangan lupa juga kita harus meminta segala sesuatu itu secara lengkap. Jadi misalkan kita udah meminta uang, kita juga harus meminta yang namanya kesehatan. Kita harus meminta yang namanya cinta kasih atau apapun yang kita inginkan, dan itu bisa menjadikan diri kita menjadi seseorang yang penuh dengan keharmonisan dalam kehidupan. Dan ilmu ini saya bagikan gratis kepada teman-teman dan silakan pelajari tahap demi tahapannya. Dan ini sesuatu yang unik ya. Jadi kita memiliki potensi yang ada dalam pikiran kita dan kita memiliki daya yang sangat luar biasa. Namun terkadang justru dilupakan dan itu tidak pernah kita manfaatkan. Yang ada biasanya justru malah hal-hal yang itu pesimis, membuat kita ini serasa wah nggak mungkin, wah nggak bisa, wah nggak mampu atau lain sebagainya. Dan itu justru akan membuat kita ini nggak akan menjadi seseorang yang berubah. Hidup kita akan seperti itu aja. Jadi inti pertamanya adalah kita berubah dulu. Dan di sini akan saya sampaikan poin-poinnya yang teman-teman bisa terapkan atau teman-teman bisa pelajari ya dari video ini. Dan di channel ini teman-teman bisa mendapatkan segala hal yang itu berkaitan dengan law of attraction. Tentu saja untuk fokus keuangan. Poin pertama adalah pikiran positif akan uang. Nah, kita harus selalu menciptakan pikiran positif kita akan nilai uang, berapapun nilainya. Terserah Anda yang menentukannya. Dan di sini pikiran positif tentang uang adalah bagaimana kita menciptakan kemudahan-kemudahan akan uang itu. Jadi bukan gini ya. Misalkan nih, kita ketakutan akan uang. Dalam artian ketakutan akan uang itu kita takut kalau uang kita habis, atau saat uang kita udah mepet, kita kepikiran, wah ini uangku udah mau habis, aku udah nggak punya apa-apa lagi. Waduh, nanti kalau nggak ada uang lagi gimana? Nah, itu justru pikiran negatifnya. Tapi kalau kita memiliki pikiran yang itu positif dan itu bisa menghasilkan tarikan untuk uang, itu justru akan membuat kita dengan mudah mendapatkan uang. Dan kadang sumbernya itu nggak terduga, tiba-tiba kita dapat, mungkin tiba-tiba dapat transferan, atau yang butuh pekerjaan tiba-tiba mendapatkan pekerjaan. Itu adalah sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Segala sesuatu di dunia ini adalah refleksi dari pikiran kita. Apa yang sudah kita gambarkan, apa yang sudah kita tanamkan, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Contoh sederhananya adalah proyektor. Kalau teman-teman tahu proyektor yang untuk memancarkan gambar yang berasal dari komputer atau laptop kita dan digambarkan dalam sebuah bidang, ya biasanya bidang putih ya di situ untuk presentasi atau apa. Ibarat pikiran kita ini seperti itu, tapi yang dipancarkan itu adalah menjadi sebuah kenyataan, sebuah realita yang itu akan membuat kita ini berubah dalam kehidupannya, tergantung dari apa yang kita tanamkan. Nah,
proyektor tadi akan menampilkan gambar itu sesuai apa yang ada di komputer atau laptop kita. Nah, jadi begini, misalkan dalam diri kita, dalam pikiran kita itu tertanam bahwa kita mudah mendapatkan uang dan kita selalu berpikir positif akan nilai-nilai uang. Dari situ diri kita ini akan memproyeksikan itu menjadi sebuah kehidupan yang nyata dan itu bisa kita raih, itu bisa kita dapatkan. Ya, sederhana banget. Ibarat diri kita ini komputernya, ibarat diri kita ini laptopnya. Dan yang dipancarkan dari pikiran kita menjadi sebuah kenyataan. Nah, itu adalah sebuah proyeksinya, itu sebuah tampilan yang digambarkan oleh proyektor yang udah kita tanamkan gambar-gambar dalam pikiran bawah sadar. Selalu berpikirlah positif tentang uang, agar uang senantiasa datang dan dengan mudahnya tentu saja ya, dengan jumlah sesuai dengan apa yang teman-teman sudah inginkan. Dari situ teman-teman akan mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah dan itu penuh dengan kelancaran. Di poin kedua adalah afirmasi. Nah, ini afirmasi biasanya masih banyak yang bertanya ya. Jadi kita melakukan afirmasi itu sebaiknya itu sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Karena apa? Itu kondisi alfa yang alami ya, yang kita alami setiap hari dan itu sesuatu yang manusiawi banget ya. Itu ilmiah banget. Jadi memang sebelum tidur atau setelah kita bangun tidur itu kondisi kita adalah posisinya dalam kondisi alfa. Kondisi ini adalah kondisi terbaik untuk kita melakukan afirmasi. Tanamkan kemudahan-kemudahan uang yang ingin kita dapatkan atau yang kita miliki. Nah, dari afirmasinya ini kita harus merasakan bahwa itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi itu harus digambarkan seolah-olah kita udah memilikinya. Jadi bukan kita wah nanti begini nanti begitu. Afirmasinya bukan seperti itu. Afirmasinya adalah aku bersyukur aku memiliki uang senilai, nah sebutkan sendiri berapa dan gambarkan dalam pikiran teman-teman bahwa uang itu ada ya, nilainya sebesar apa yang teman-teman mau. Terus perasaannya juga mainkan bahwa itu sudah teman-teman miliki. Nah, itu akan menjadi sebuah tarikan yang menjadikan nanti adalah sebuah kenyataan dalam hidup. Jangan pikirkan prosesnya. Kita fokus aja lakukan secara rutin setiap hari, secara konsisten. Setelah itu, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mencapainya. Ya, dalam artian kemudahan ini ya memang harus lewat proses, tapi secara nggak disadari nanti itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Tadi saya sarankan afirmasi itu sebelum atau setelah bangun tidur. Kalau sebelum tidur, 30 menit biasanya ya, 30 menit sebelum kita tidur, kita melakukan afirmasi. Itu nanti akan tertanam. Kenapa? Ras kita kebuka. Terus saat kita bangun tidur, biasanya ada istilah yang bilang, wah nyawanya belum penuh nih. Nah, itu kondisi alfa. Gunakan untuk menarik uang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jumlahnya sebesar apapun itu terserah teman-teman, bebas saja. Yang jelas, jangan fokus pada prosesnya. Nikmati aja itu prosesnya dan nanti hasilnya teman-teman yang akan merasakannya. Lalu poin ketiga, kita harus senantiasa bersyukur. Ya, mungkin untuk buku syukur, untuk caranya, itu saya udah sampaikan ya di video yang entah kapan ya, yang jelas udah ada di situ. Saya bagikan juga yang namanya buku syukur. Jadi teman-teman bisa download, terus teman-teman bisa menuliskan 5 hal atau kejadian yang perlu disyukuri dalam keseharian setelah bangun tidur hingga nanti mau tidur. Itu apa aja? Ingat-ingat 5 aja. Teman-teman bisa tuliskan di situ dan teman-teman baca dan hayati bahwa itu perlu disyukuri ya. Rasakan betapa bersyukurnya Anda, betapa nyamannya Anda saat mengalami hal tersebut. Yang gak kalah penting lagi adalah poin keempat. Poin keempat ini adalah kita harus menjaga pergaulan. Nah, biasanya kalau kita salah pergaulan, dalam artian gini, seorang yang baik nanti berkumpulnya dengan orang-orang yang baik. Seorang yang mungkin punya karakter yang negatif, dia bergaulnya dengan orang-orang yang karakternya negatif juga. Tapi kadang mungkin kita sendirian, terus di sekitar kita itu ada yang namanya lintah energi. Nah, lintah energi ini siapa? Mungkin orang itu sering bercerita ke kita, terus dia melakukan cerita itu dengan keluhan-keluhan yang sedang dialaminya. Dan itu kita padahal cuman mendengarkan aja, cuman kita senyum-senyum mungkin. Tapi dari situ setelah dia pergi, kita ini lemes, kita nggak punya energi lagi. Karena apa? Dia nyaman cerita ke kita. Terus
dianya juga lega cerita ke kita. Tapi secara nggak disadari, energi positif kita udah dia serap. Jadi kita akan jadi lemes, jadi malas-malesan, nggak punya semangat. Nah, pergaulan-pergaulan seperti ini harus kita hindari. Kita harus memang pilih-pilih ya. Dalam bergaul kita harus pilih-pilih. Buat apa? Kalau kita bergaul misalkan dengan orang-orang yang selalu berpikirnya sesuatu yang membuat dirinya pesimis, dan itu nanti akan mempengaruhi kita. Contoh juga, misalkan nanti ada yang namanya identifikasi kelompok. Misalkan nih, kita orang yang biasa-biasa aja, nggak pernah melakukan sebuah tindak yang itu merugikan orang lain. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sukanya merugikan orang lain, maka apa? Justru stempel atau stigma orang lain kepada kita itu akan menganggap kita bagian dari mereka dan kita seperti mereka. Jadi kita harus pintar-pintar memilih kita bergaul dengan siapa, interaksi kita bagaimana, dan bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau kita pengen banyak uang, ya berkumpullah dengan orang yang selalu membicarakan tentang keberlimpahan, orang yang membicarakan tentang kemakmuran, bukan orang-orang yang selalu mengeluh akan kekurangan. Itu berbahaya. Berbahayanya kenapa? Ya kita akan jadi bagian dari mereka. Kenapa? Setiap hari kita dengar dan kita pasti membayangkan. Terus saat kita udah lemes-lemesan, kita udah diserap energinya, ya siap-siap aja kita akan menjadi orang yang seperti itu. Atau misalkan nih ada temen nih yang curhat, lagi bokeh nih, nggak ada duit, dia ceritanya tentang ya kesusahannya. Terus ternyata kita sedang mengalami hal serupa. Akhirnya apa? Kita mengiyakan, oh iya ya. Wah, akhirnya terasa nyaman kan kitanya kan. Wah, ternyata ada temennya mengalami hal yang seperti ini juga, ternyata kita nyaman. Tapi tahu nggak? Itu justru kita akan semakin dalam masuknya untuk menjadi kondisi itu, dan itu menjadi realita yang nanti nggak bisa kita tolak lagi. Itu berbahaya juga. Jadi kita batasi ya, bagaimana pergaulan kita harus tahu, kita harus bijak. Kecuali Anda punya filternya, ini cerita begini-begini, ya udah buru-buru kita tinggalkan. Dalam artian tinggalkan bukan kita langsung membentak orangnya, wah nggak mau lah bergaul dengan kamu ngeluh mulu, nggak seperti itu. Tapi mungkin kita bisa dengan alasan, bentar ya mau masakin anak dulu, nanti suami mau pulang, atau bentar ya jemput istri dulu. Nah, itu cara untuk menghindarinya. Jangan kita larut dengan mereka, karena itu akan menjadikan diri kita bagian dari mereka juga. Lalu di poin kelima, kita harus selalu melakukan evaluasi ya. Evaluasi bagaimana kita mengalami, mungkin ya kok ini belum berhasil, kok ini belum maksimal. Itu kita evaluasi dulu, salahnya di mana? Entah dari ucapan kita, entah dari penggambaran kita, entah dari nanti bagaimana perasaan kita ini dengan pikiran kita nyambung atau enggak. Kalau itu nggak nyambung, ya sudah, mending stop dulu. Kita evaluasi dulu, lalu lakukan perbaikan. Setelah kita melakukan perbaikan, nanti segera lakukan hal-hal yang positif lagi. Tentu saja selalu berpikir positif tentang uang. Sukses berkelimpahan.